Nyicang bosnya. Dia itu Iya, katanya gitu. ada yang bunuhin orang-orang yang auranya sama energinya paling negatif nih. Woi! Seni. Keramas sabunan. Dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Gua gak boleh mati. Gak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak gunanya kita. Ganggu banget ini. Aduh anjir. Ghost in the Shell dibuka dengan narasi seorang reviewer yang awalnya ragu menonton film ini karena poster dan nuansa horornya terasa terlalu mengganggu. Namun karena rasa penasaran penonton begitu besar, ia akhirnya memberanikan diri menonton film karya Joko Anwar tersebut. Dan hasilnya, film ini dianggap sebagai salah satu karya paling mengerikan yang pernah dibuat sang sutradara. Cerita berpusat di sebuah kompleks penjara tertutup yang penuh narapidana dari berbagai latar belakang. Kehidupan di dalamnya keras, penuh tekanan, dan dikendalikan sistem yang tidak manusiawi. Situasi berubah ketika seorang tahanan baru datang, seorang jurnalis investigasi yang pernah membongkar kasus deforestasi hutan di Kalimantan. Tak lama setelah kedatangannya, satu persatu narapidana mulai tewas secara mengenaskan oleh entitas misterius yang tak terlihat. Kematian para korban bukan sekadar pengumuman biasa. Tubuh mereka disusun ulang menjadi bentuk-bentuk artistik yang menyeramkan, seolah setiap mayat menyimpan pesan tertentu. Para tahanan yang tersisa mulai mencoba memecahkan pola pengumuman dan bertahan hidup. Namun, rasa takut perlahan berubah menjadi kecurigaan. Mereka mulai saling menyalahkan, saling menyerang, dan konflik di dalam penjara menjadi semakin kacau. Film ini memakai konsep ruang sempit atau mikrokosmos, di mana penjara menjadi gambaran kecil dari sistem negara yang rusak. Semua karakter hidup dalam tekanan, tanpa ruang untuk melarikan diri. Karena itulah hubungan antar karakter berubah cepat, rasa percaya menghilang, dan ketegangan terus meningkat. Babak pertama film berjalan kuat sebagai pengenalan dunia cerita dan karakter-karakternya. Penonton diajak memahami bagaimana sistem penjara bekerja, siapa saja para tahanan, dan bagaimana relasi kekuasaan terbentuk di dalamnya. Tempo film terasa stabil dan perlahan membangun rasa tidak nyaman. Memasuki babak kedua, film ini mulai menunjukkan sisi paling brutalnya. Kematian demi kematian tampil sangat sadis dan penuh gore. Namun kekerasan di sini tidak hanya dipakai untuk mengejutkan penonton. Setiap posisi tubuh korban ternyata memiliki simbol dan makna tertentu. Korban pertama misalnya, seorang pemimpin media yang biasa mengendalikan informasi. Tubuhnya ditemukan di atas kipas plafon, seolah menjadi simbol bahwa kini dirinya sendiri yang disebarkan. Korban lain ditemukan di ruang shower, tempat yang biasanya dipakai untuk membersihkan diri, namun kini berubah menjadi simbol dosa yang tak bisa dihapus. Sedangkan korban terakhir, seorang koruptor perusak lingkungan, disusun menjadi bentuk Lady Justice, simbol keadilan yang ironis karena dibentuk dari sosok yang justru merusak sistem hukum itu sendiri. Dari pola inilah para tahanan mulai menyadari bahwa entitas misterius tersebut tidak membunuh secara acak. Semua korbannya dipilih berdasarkan dosa dan perannya dalam sistem yang korup.
Misteri film bukan lagi soal siapa pembunuhnya, tetapi siapa target berikutnya, dan pesan apa yang sedang ingin disampaikan. Semakin jauh cerita berjalan, Ghost in the Shell terasa bukan hanya film horor biasa. Film ini mencampurkan banyak genre sekaligus: horor psikologis, thriller, investigasi, kritik sosial, hingga dark comedy. Penjara di dalam film terasa seperti representasi negara yang penuh ketimpangan kekuasaan dan kekerasan yang dianggap normal. Di balik teror supernaturalnya, film ini sebenarnya menyindir sistem sosial yang rusak. Para karakter di dalam penjara menjadi simbol orang-orang yang terjebak di dalam kekuasaan, korupsi, manipulasi informasi, dan ketidakadilan. Bahkan humor yang muncul di beberapa adegan terasa pahit dan gelap, membuat penonton tertawa sekaligus merasa tidak nyaman. Namun, ketika memasuki babak ketiga, film mulai kehilangan keseimbangannya. Penyelesaian konfliknya terasa lebih lemah dibanding pembangunan misteri di awal. Beberapa keputusan karakter terlihat terlalu dipaksakan, termasuk rencana untuk memanipulasi kondisi psikologis target utama menggunakan penyamaran suara. Eksekusinya dianggap kurang meyakinkan sehingga mengurangi ketegangan cerita. Selain itu, penyelesaian akhir film terasa terlalu cepat. Karakter sipil penjara yang tiba-tiba membantu para tahanan tidak memiliki pembangunan karakter yang cukup kuat sejak awal. Penangkapan kepala penjara juga terasa kurang memiliki eskalasi emosional. Akibatnya, klimaks yang seharusnya menjadi ledakan besar justru kehilangan dampaknya. Film ini juga dinilai memiliki dunia yang sangat maskulin. Hampir semua karakter penting didominasi laki-laki, sementara karakter perempuan tidak diberi ruang yang cukup kuat untuk berkembang sebagai sosok yang utuh. Hal ini membuat dunia film terasa gelap, keras, dan tanpa penyeimbang emosional. Pada akhirnya, Ghost in the Shell digambarkan sebagai film satir sosial yang dibungkus horor brutal. Film ini seperti siksa neraka yang dipindahkan ke dalam sel penjara, tempat manusia saling menghancurkan sambil mempertontonkan kebusukan sistem di sekitar mereka. Di balik darah, tubuh, dan teror supernaturalnya, film ini sebenarnya sedang berbicara tentang korupsi, kekuasaan, dan manusia yang perlahan kehilangan nurani dalam sistem yang rusak. Film ini adalah gambaran tentang manusia yang perlahan berubah menjadi monster karena sistem yang rusak, kekuasaan, dan dosa yang terus dipelihara. Di balik teror, darah, dan kematian yang brutal, ada sentilan tajam tentang dunia yang mungkin lebih menyeramkan dari sosok tak kasat mata itu sendiri. Karena terkadang, yang paling mengerikan bukanlah pembunuh, melainkan manusia yang sudah kehilangan nurani. Dan ketika semua pintu sel akhirnya tertutup, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah para tahanan itu benar-benar dikurung di dalam penjara, atau justru mereka hidup di dalam neraka yang diciptakan oleh manusia sendiri?